Di ini kakak akan menjelaskan apa itu tumbuhan hijau. Sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengenali pengenal bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan pada saat proses pembuatan makanan. Nah, adik-adik, mari kita amati di sekeliling kita bahwa daun-daun pada tumbuhan berwarna hijau, bukan? Kenapa berwarna hijau? Karena warna hijau itu disebabkan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil atau disebut juga zat hijau daun. Nah, sekarang kita akan mengenali bagian-bagian tumbuhan yang digunakan dalam proses pembuatan makanan, yaitu yang pertama ada stomata atau lubang-lubang daun. Lalu yang kedua ada rambut-rambut akar atau rambut-rambut dari akar tunggal atau inti akar. Kemudian ada bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan pada proses pembuatan makanan, yaitu yang pertama ada karbon dioksida yang akan diserap oleh stomata, dan yang kedua ada air yang akan diserap oleh rambut-rambut akar. Adik-adik, selain bahan-bahan yang tadi, dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan dibutuhkan juga cahaya matahari atau sering disebut dengan fotosintesis. Kemudian dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Oksigen adalah salah satu sumber udara yang dibutuhkan oleh manusia dan sebagai zat makanan. Oksigen dan karbohidrat sebagai zat makanan pada tumbuhan juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan sel pada tumbuhan. Dari hasil fotosintesis bukan hanya menghasilkan oksigen dan karbohidrat saja, tetapi juga menghasilkan zat gula atau sering disebut sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Dari video tadi kita bisa melihat pentingnya cahaya matahari pada saat proses pembuatan makanan pada tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan karbohidrat sebagai zat makanan. Nah, adik-adik, boleh melihat gambar yang akan kakak berikan. Kemudian simpankan dengan baik ya. Cadangan makanan pada tumbuhan memiliki tempat penyimpanan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama pada umbi-umbian adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Contoh hasil dari cadangan makanan dapat berupa umbi-umbian seperti singkong, ubi, jalal, kentang, talas, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua yaitu biji. Biji adalah bakal dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat dilindungi oleh bagian luarnya seperti kulit dan daging. Buah biji dapat membentuk seperti kacang-kacangan, seperti jagung, gandum, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu batang. Batang adalah subu tumbuhan, di mana cadangan makanan yang disimpan pada batang biasanya berupa tebu dan sagu. Lalu tempat penyimpanan yang keempat yaitu ada pada daun hijau yang sangat penting.
Dalam proses fotosintesis, biasanya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada daun berupa sayur hijau seperti bayam, sawi, brokoli, kol, dan kangkung. Lalu, tempat penyimpanan terakhir biasanya berada pada buah. Buah adalah bagian tumbuhan paling enak untuk dimakan seperti jeruk, apel, anggur, paya, melon, semangka, dan buah-buahan lainnya. Nah, adik-adik, cadangan makanan inilah yang sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan sebagai sumber makanan, karena manusia dan hewan tidak dapat membuat sumber makanan sendiri. Tidak seperti tumbuhan, manusia hanya mampu mengolah sumber makanan menjadi berbagai makanan yang sangat lezat. Oleh karena itu, tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk keberlangsungan hidup,